Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas diduga akibat tersengat jebakan tikus saat mengairi sawah di Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu malam. Peristiwa tersebut terjadi karena korban tersandung kabel listrik yang putus. Dalam suasana penuh duka, puluhan warga desa Tambah Rejo, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur memakamkan jenazah Pano dan istrinya Riswati, serta kedua anak mereka, Jayadi dan Arifin. Kematian secara tragis 4 orang dalam satu keluarga ini menyisakan kesedihan yang sangat mendalam. Keempatnya meninggal dunia akibat tersengat listrik dari jebakan tikus saat mengairi sawah pada Minggu malam. Diketahui meninggal itu jam berapa, Pak? Ya, sekitar setengah 6. Setengah 6 pagi? Ya, pagi. Kondisinya ada berapa orang, Pak, yang meninggal? 4 orang. 4 orang. Dalam video amatir warga, keempat korban dievakuasi dari lokasi mereka meninggal dunia di tengah areal persawahan di Desa Tambah Rejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro pagi tadi. Keempat korban dalam satu keluarga ini diduga tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus milik seorang warga. Kabel listrik bertegangan tinggi yang terpasang di atas tiang bambu roboh dan terputus, kemudian tersandung oleh korban. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti berupa kabel listrik dan tiang penyangga yang roboh. Ya, kesetrum gitu, Pak. Sudah tergitelak semua empatnya. Udah siang itu kok, sekitar jam 7-an itu. Tapi itu peristiwanya sejak malam nih, Mbak ya? Kemungkinan malam kemungkinan. Lah, waktu gelap itu kan berangkatnya sore, masih sore. Ada saluran yang ke sawah ini tiangnya rubuh di sawah korban. Tidak tahu kalau memang kabel itu setrumnya setrum besar, akhirnya sempat keselandut ini kakinya. Kena kakinya, terus yang bapaknya menolong, ya ini, soalnya saksinya juga meninggal semuanya. Selain memasang garis polisi di lokasi kejadian, polisi juga tengah mengelar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang remaja di Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap polisi lantaran menyebar foto bugil mantan pacarnya. Perbuatan yang sama juga dilakukan pria 32 tahun di Kebumen, Jawa Tengah karena hubungan asmaranya kandas. Pelaku mengunggah foto dan video syur mantan kekasihnya. Remaja 17 tahun ini harus berurusan dengan petugas Polres Payakumbuh, Sumatera Barat lantaran menyebar foto dan video mantan pacarnya yang tidak senonoh. Pelaku sakit hati karena asmara yang baru dijalinnya selama 2 minggu putus sepihak. Pelaku hanya mengenal teman wanitanya yang baru berusia 12 tahun tersebut melalui Facebook. Penangkapan tersangka berawal dari laporan keluarga mantan pacarnya setelah tersangka memasang foto dan video yang tidak pantas di media sosialnya. Kenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang menyebarkan ke asus tahun penjara. Terus ini kan masih di bawah umur, Pak. Untuk proses hukumnya seperti apa, Pak? Untuk proses hukum kita akan melakukan diversi. Kita undang Bapas, nanti bagaimana keputusan Bapas nanti akan kita. Perbuatan yang sama juga dilakukan pria 32 tahun di Kebumen, Jawa Tengah. Pelaku nekat mengunggah foto dan video syur mantan pacarnya di Facebook, Twitter, hingga Instagram. Selain untuk mempermalukan korban karena hubungan asmaranya kandas, pelaku juga berniat agar mantan pacarnya tersebut dijauhi pria lain. Akibat ulahnya tersebut, tersangka dikenakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang ITE yang melanggar kesusilaan. Pelaku kini diancam hukuman paling lama 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Areal proyek pembangunan Yogyakarta International Airport di Kepanewon, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta menjadi sasaran pencurian. 8 panel listrik air circuit breaker seharga Rp624 juta dicuri. Pada Juli 2019 lalu, 3 dari 7 pencuri berhasil ditangkap.
3 dari 7 pencuri 8 unit Air Circuit Breaker atau ACB di gedung mezanin di area proyek pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport ditangkap Satreskrim Polres Kulon Progo. Komplotan pencuri ini beraksi pada 6 Juli 2019 lalu dengan menggunakan rompi dan topi proyek seperti layaknya pekerja bangunan. Komplotan ini menyusun rencana pencurian di sebuah SPBU. Dengan menggunakan sebuah mobil, ketujuh pencuri masuk areal bandara di pagi hari dan saling berbagi tugas. Setelah berhasil mencuri 8 unit ACB, komplotan ini kemudian berpisah untuk menjual hasil kejahatannya. Para pelaku ini menyamar sebagai pegawai proyek, menggunakan helm, menggunakan rompi, sehingga pengamanan yang ada di proyek tersebut tidak curiga. Setelah keluar, para pelaku menuju ke arah timur atau Yogyakarta. Karena tidak tahu nilai barang yang dicuri, ACB seharga 624 juta ini dijual seharga 10,5 juta rupiah. Ketika pelaku ditangkap di Jakarta dengan barang bukti hasil kejahatan mereka. Sementara 4 pelaku lain berstatus buron. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Suasana harum mewarnai pemakaman Rangga, korban pembunuhan yang ditemukan di sungai di Desa Alwe Gading pada Minggu sore. Keluarga berharap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan mendapat hukuman seberat-beratnya. Jenazah bocah R, korban pembunuhan yang ibunya diperkosa pelaku, telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Gampong Alwe Gading di Rembayan, Aceh Timur. Menurut keluarga, korban merupakan anak yang pintar dan bijak. Pihak keluarga berharap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sebelumnya, tim gabungan menemukan jenazah R, bocah berusia 9 tahun ini di sebuah sungai, tak jauh dari rumah korban Minggu sore. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk divisum. Dari hasil visum ditemukan beberapa luka akibat benda tajam pada wajah dan leher korban. Luka yang disebabkan akibat benda tajam. Ada beberapa tubuh korban, di antaranya yang memperparah kondisi korban tadi pada daerah leher. Sementara itu S, pelaku pembunuhan bocah R sekaligus memperkosa ibu dari R, diringkus polisi pada Minggu pagi di ladang sawit. Pelaku bersembunyi tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pukul 2 pagi, di alamat TKP bahwasanya terjadi suatu tindak pidana, yaitu pemerkosaan terhadap salah satu seorang wanita yang berinisial DN, umur 28 tahun, pekerjaan IRP. Dan salah satu korban penganiayaan yang menyebabkan hilang nyawa terhadap korban, saudara RN, itu adalah anak daripada saudara DN. S tega membunuh bocah R saat pelaku memperkosa sang ibu di rumahnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan bercak darah yang berceceran. Dari Aceh Timur Aceh, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Sidang tuntutan kasus penyalahgunaan narkotika Vanessa Angel ditunda karena jaksa penuntut umum masih mempersiapkan tuntutan. iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.